Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah siap ya belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Trihapiza, Hadir, Bu. Vika Wulansari. Hadir. Bagus, semuanya pada masuk ya hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya, Nak. Marilah teman-teman kita membaca doa. Doa selesai. Oke, baiklah. Di sini Ibu mau tanya, ada yang masih ingat tentang pelajaran kita kemarin? Tentang apa? Sistem ekskresi. Nah, ada yang tahu apa itu sistem ekskresi? Tidak tahu, Bu. Oke, jadi sistem ekskresi itu merupakan sistem yang berfungsi mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme di dalam tubuh. Nah, apa saja sih organnya? Saya, Bu. Oke, itu singkat ya. Di sini Ibu kasih tahu dulu ada 4 organ dari sistem ekskresi. Jadi yang pertama Ibu singkat U, A. Pa, Hat. Hat, Gin, Ya. Ku untuk Lid. kulit, ya pintar. Pa untuk Paru. paru. Hat untuk Hati. hati. Dan yang terakhir adalah Ginjal. ginjal. Nah, Ibu tanya lagi nih, apa sih fungsi dari kulit? Untuk mengeluarkan keringat. Ya, benar sekali, untuk mengeluarkan keringat. Fungsi paru-paru Untuk mengeluarkan karbon dioksida. dan fungsi hati adalah untuk menghasilkan cairan empedu. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah ginjal. Ada yang tahu fungsi ginjal apa? Nah, gini. Sekarang Ibu tanya nih, pernah nggak pada saat kalian minum, terus beberapa menit kemudian kalian ingin buang air kecil? Nah, apa sih yang kalian keluarkan pada saat buang air kecil? Air seni. Ya, benar sekali. Jadi, fungsi ginjal itu adalah untuk menghasilkan urin. Nah, jadi di sini yang akan kita bahas dan akan kita pelajari sama-sama itu ada 2 hal. Yang pertama itu adalah mempelajari bagian-bagian dari ginjal, dan yang kedua itu adalah untuk mengetahui proses pembentukan urin. Nah, baiklah. Sebelum kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari ginjal, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu di mana letak ginjal? Saya, Bu. Ya, Di atas pinggang. ya, benar sekali. Jadi, letak ginjal kita itu terletak di atas pinggang atau tepatnya di bawah rongga perut. Nah, baiklah. Di sini Ibu punya gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Saya, Bu. Ya. Itu gambar ginjal. Ya, tepat sekali. Ini adalah gambar ginjal. Nah, di sini Ibu mau minta salah satu dari kalian untuk menentukan bagian dari ginjal. Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan. Oke, benar sekali. Ini merupakan bagian-bagian dari ginjal. Nah, jadi ginjal kita itu terdapat 4 bagian. Yang pertama itu adalah korteks. Nah, letaknya di sini. Korteks itu merupakan kulit ginjal. Nah, di korteks ini terdapat yang namanya nefron. Jadi, fungsi nefron itu adalah tempat proses pembentukan urin pada ginjal. Selanjutnya yang kedua itu adalah medula. Nah, medula itu adalah sumsum ginjal, dan ketiga itu adalah pelvis. Pelvis itu merupakan tempat penampungan sementara urin. Dan yang terakhir itu ada ureter. Ureter itu merupakan saluran tempat mengalirkan urin
baiklah. Sudah paham sampai di sini? Paham, Bu. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang bagaimana proses pembentukan urin pada ginjal. Selanjutnya, Ibu di sini akan membahas tentang bagaimana mekanisme pembentukan urin pada ginjal. Nah, sebelum kita sama-sama mempelajari bagaimana mekanisme pembentukan urin, di sini Ibu akan kasih tahu dulu ada 3 tahapan dalam pembentukan urin. Yang Ibu singkat namanya adalah filtra. V adalah filtrasi, R adalah untuk reabsorpsi, A adalah augmentasi. Nah, baiklah. Di sini langsung saja ya, kita akan mengetahui bagaimana proses pembentukan urin pada ginjal. Baiklah, selanjutnya di sini Ibu akan membahas tentang bagaimana mekanisme pembentukan urin pada ginjal. Nah, pada gambar ini adalah merupakan gambar dari nefron ginjal. Langsung saja Ibu akan melakukan percobaan bagaimana pembentukan urin pada ginjal. Jadi, ini Ibu analogikan sebagai cairan atau darah pada kita yang akan masuk ke ginjal. Masuk ke ginjal. Nah, darah yang masuk ke ginjal akan masuk ke bagian glomerulus. Nah, di bagian glomerulus ini akan terjadi yang namanya tahap filtrasi, yang kemudian akan menghasilkan namanya urin primer. Selanjutnya urin primer itu akan masuk ke bagian tubulus contortus proximal. Nah, di tubulus contortus proximal ini terjadi tahap reabsorpsi, di mana akan terjadi suatu penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita, contohnya seperti glukosa. Selanjutnya akan masuk ke bagian lengkung Henle dan menuju tubulus contortus distal. Nah, di tubulus contortus distal ini akan terjadi tahap augmentasi, penambahan zat-zat yang tidak berguna lagi bagi tubuh, contohnya itu seperti amoniak dan lain-lain. Nah, di bagian tubulus contortus distal ini akan menghasilkan namanya urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya akan masuk ke bagian tubulus colectivus dan akan dialirkan menuju ureter dan akan dialirkan menuju kantung kemih pada ginjal. Nah, baiklah, setelah Ibu menjelaskan tentang bagian-bagian ginjal dan proses pembentukan urin pada ginjal, ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang belum bisa dipahami? Tidak. Tidak ada. Baiklah, semuanya sudah paham ya tentang materi sistem ekskresi kita hari ini. Oke, selanjutnya Ibu punya tugas nih buat kalian. Sebelum kalian Ibu berikan tugas, ada baiknya kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Sudah, Bu. Oke, baiklah. Di sini Ibu punya LKPD dan kalian coba jawablah LKPD di sini dan diskusikan hasil jawaban kalian. Ibu beri waktu selama 2 menit. Dan nanti kalian Ibu minta untuk presentasi hasil jawaban diskusi kalian. Siap semuanya? Siap, Bu. Oke, nih. Jawabannya benar ya. Ya. Nah, baiklah. Di sini Ibu sudah terima nih jawaban dari LKPD yang kalian tulis berkelompok. Di sini Ibu minta salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil jawaban diskusi kalian. Jadi, siapa yang berani? Saya, Bu. Ya, silakan. Hasil diskusi kami, struktur ginjal 1. Korteks 2. Pelvis 3. Medula 4. Ureter. Mekanisme pembentukan urin. Tahap yang pertama, filtrasi, terjadi penyaringan di glomerulus. Kedua, reabsorpsi,
Penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan di tubuh terjadi pada tubulus contortus distal. 3. Augmentasi, penambahan zat yang tidak berguna terjadi pada tubulus contortus proximal. Oke, terima kasih. Beri tepukan dulu buat temannya. Nah, baiklah. Dari presentasi temannya tadi, Ibu akan umumkan hasil jawaban kelompok kalian. Kelompok pertama mendapatkan nilai 100. Kelompok kedua mendapatkan nilai 95. Kelompok 3 mendapatkan nilai 80. Kelompok 4 mendapatkan nilai 85. Wow, nilai kalian sudah bagus naik nih ya. Berarti kalian sudah paham tentang materi yang Ibu ajarkan. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu tentang materi yang kita pelajari. Nah, baiklah, materi kita yang pelajari hari ini yaitu tentang sistem ekskresi. Kesimpulannya, di mana sistem ekskresi itu memiliki 4 organ. Yang pertama itu adalah kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Nah, di bagian ginjal itu menghasilkan yang namanya urin. Proses pembentukan urin ini terjadi pada 3 tahap. Yang pertama itu adalah filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, baiklah. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian. Jadi, Ibu minta kalian untuk membuat tugas mind mapping tentang keseluruhan materi kita, baik dari kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Jadi, tugasnya Ibu kasih waktu selama 1 minggu. Jadi, minggu depan silakan dikumpul. Dan jangan lupa kalian pelajari tentang materi kita berikutnya, yaitu sistem gerak pada manusia. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, ketua kelas silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Marilah teman-teman kita membaca doa. Doa selesai. Oke. Ibu akhiri ya pelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siswaku, kameramen yang sudah bertugas dengan susah payah.